kita semua setuju nggak di sini kalau kita siap bergerak anti bullying? Setuju? Setuju nggak ada bullying di sekolah-sekolah di Indonesia? Setuju? Ada kemarin kisah, aku sakit banget dengernya. Baru aja di pesantren kemarin ada anak ngechat ibunya, "Mah, aku mau pulang, mah jemput aku." Tiba-tiba 2 hari kemudian, yang tadinya dia lagi ngechat mamahnya, ibunya dapat kabar anaknya udah gak ada. Sedih nggak kayak gitu? Ternyata anak ini ada korban bully. Jangan sampai kamu di sini salah satunya ada yang terpaksa nggak ada lagi di sini, nggak ada di dunia ini karena bully. Karena bully itu bukan hanya kelihatannya misalnya nih ya, contoh, misalnya, "Bang, aku kan cuma ngejek-ngejekin doang, Bang, aku kan cuma lemparin barang ke dia." Tapi tahu gak kamu di Indonesia ini bunuh diri anak itu 40% karena bully. 40%. Jadi angkanya tinggi. Jadi mungkin dia di sekolah gak dibunuh sama temennya, tapi karena dia tertekan, dia terbully, dia ngerasa mentalnya terganggu, di rumah dia gantung diri, ada yang makan makanan beracun. Itulah bahayanya bullying. Setuju adik-adik? Bullying bahaya nggak? Kalau bahaya kita bilang siap. Jadi intinya aku cuma mau pesan kita stop bullying. Walaupun aku tahu nih adik-adik laki-laki, adik-adik yang cewek pasti pengen ada yang ngerasa aku pengen jadi jagoan, pengen aku lebih dilihat, pengen aku lebih sama teman-teman aku merasa superior. Itu manusiawi. Ada beberapa anak-anak yang kayak gitu. Tapi bisa kita arahkan. Misalnya kamu suka matematika, kamu pintar di matematika, kamu dilihat. Setuju nggak? "Oh bang, aku nggak bisa pelajaran buku-buku gitu bang. Aku menghafalnya nggak terlalu bagus." Sama kayak aku. Aku matematikanya jelek, tapi ditungguin jago. Jadi intinya di sekolah ini kita belajar di bidang kita masing-masing gitu ya. Nanti kalau misalnya aku nggak bisa belajar, kita cari bidang lain. Apakah kamu bidangnya di kamera, pembuatan film, atau memang anak-anak di lapangan, atau bahkan atlet, gitu ya. Kalau misalnya aku energinya lebih nih bang, aku kalau di kelas doang aku pengennya ngajak ribut orang aja gitu. Dan jangan sampai itu terjadi. Kalau misalnya energinya lebih, kita itu olahraga. Ada banyak olahraga di sekolah. Di sini sampai jago futsal. Kamu jawab, yang jago main bola, main futsal siapa? Gak ada yang jago di sini. Juara 3. Sekolah ini ada juara 3 di Jakarta ya. Abi, siapa yang di sini suka olahraga angkat tangan? Nah, kelihatan dari suaranya kan bang. Memang begitulah anak muda sekarang. Jadi coba kita alihkan olahraga, ya kan? Dan ini ada quote terakhir bisa kamu simpan di handphone kamu, dicatat, dicerna baik-baik. Quote-nya itu simpel. Tidak akan terlihat keren orang yang mau terlihat keren karena menjatuhkan atau menjelekkan atau menyiksa orang lain. Ini asik-asik dong. Tadi tahu nggak yang ngomongin apa? Tapi di sini aku mau tanya, siapa yang pernah jadi korban bully? Setengahnya berarti ya, setengahnya di luar ini korban bully. Coba aku bawa 5 dari cowok, 5 dari cewek naik. Siapa korban bully? Wah, naik. Aduh,
badannya tuh paling kecil di sekolah. Ini ada yang maju tinggi-tinggi semua. Oke, dari sebelah sana ya. Untuk cerita yang paling ekstrim kalau dibully di sekolah, ayo. Ini satu cerita supaya nanti di kemudian hari tidak ada terjadi lagi. Menurut aku, bullying itu kadang-kadang orang habis dibully lalu terus dia nggak mau lapor ke guru, nggak mau lapor ke sekolah atau ke polisi, jadinya dia bunuh diri gitu di rumah. Jadi di sini kita sama-sama pengen kelarin semuanya baik-baik. Coba, namanya siapa? Zidane. Kamu pemain bola? Kamu dibulinya gimana dulu? Dulu karena saya namanya Zidane, dulu saya itu karena jadi ZIDANE. Dulu saya suka dikatanya itu Zidane nenek, Zidane nenek. Dulu saya sampai nangis saking udah muaknya dikata gitu. Ya, sampai akhirnya orang tua tahu, jadi semua kata dibalik orang yang bukan dikatanya pandang. Zidane ini dibully dulu karena nama ya, dikatain Zidane nenek gitu. Terus akhirnya kamu nemu solusinya adalah katain balik gitu. Oke. Coba kita dengar dari teman sebelahnya. Kamu namanya siapa? Rido. Rido ini dulu kenapa? Dibulinya kenapa? Saya dibulinya bukan di sekolah tapi Oh, dari lingkungan rumah. jadi karena dulu belum bisa bela diri, jadi setiap ketemu sama kelompok-kelompok itu tuh selalu diajakin berantem. Oke. Selalu diajakin berantem. Akhirnya kamu berantem. Karena belum bisa. Oke, belum bisa. Akhirnya kamu sempat dipukul. Tempat waktu mau beli jajanan apa sepeda, itu dicoba dari dia pegangin sama 3 orang. Oke. Terus kamu sempat mengalami kekerasan. Iya. Terus apa yang kamu lakukan untuk bisa move on, untuk bisa kembali bangkit dari pembulian? Ada ekskul silat di sekolah, SBD, Kamu ikut. Sekarang pembulinya masih ada? udah nggak tahu gimana. Oh, udah nggak tahu kemana. Oke. Oke, terima kasih ya, Rido. Jadi Rido ini mengatasi pembuliannya dengan berlatih bela diri. Jadi pede sekarang. Ya, pede. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Rido. Selanjutnya, namanya Reski. Oke, sebutkan nama-nama ikan. Ya, oke, kamu gimana ceritanya dulu? Kelas 1 sampai kelas 5 SD. Oh, panjang nih, berarti kamu 5 tahun dibully. Oke. Dipukul ke botol. Kamu sempat nangis, ngedown. Tapi sabar, masya Allah. Oke. Akhirnya kamu sekarang apa yang kamu lakukan untuk move on dari bullying? Silat. Dengan menjuarai Juara 1 medali emas di Menpora nasional, masya Allah. Respect ya sama kamu. Jadi kamu bangkit dengan cara prestasi, jalur prestasi. Sekarang ada yang masih bully kamu nggak? Udah nggak ada, pada takut, masya Allah. Apa
Al-Fatih, Masya Allah, keren namanya. Jadi ini Mas, dari Mas Ata. Iya. Jadi saya untuk SD kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 3 SD. Dibulinya seperti apa? Dibulinya saya ini dikucilkan, saya tidak pernah diikut sertakan dalam sesuatu. Saya selalu ditinggalkan oleh teman-teman saya yang lain. Dan sampai ada orang yang sangat kayak tidak suka sama saya, nggak tahu kenapa itu dia sampai sering menulis. Oh, menyekek kamu. Ya, kuliah fisik sampai pada saat kelas 4 saya usia 2 bulan saya sampai sekarang itu latihan diri. Akhirnya kamu latihan bela diri juga. Ya, Sekarang kamu masih terganggu nggak sama bullying itu? Sekarang udah nggak? Apa yang membuat kamu move on dari bullying? Apa yang membuat kamu move on dari bullying? Bangkit gitu. ya saya berontak dari Kamu mencoba melawan diri kamu. Oke. Berarti Al-Fatih. Al-Fatih. Semoga Al-Fatih bisa semangat terus dan bisa mengejar cita-cita kamu. Pengen jadi apa? Bilang ya. Oh iya. Ahli coding. Ahli coding. Kita doakan Al-Fatih jadi ahli coding nomor 1 di Indonesia. Mau jadi apa tadi? Mau jadi polisi nih, belajar sama Mas Doni di belakang ya. Oke, lanjut. Ini siapa namanya? Ahmad. Gimana cerita kamu Ahmad? Ah, Dulu saya dibully karena punya gangguan ADHD. ADHD. ADHD, oke. Kelas 2 sampai kelas 5 tuh masih Oke. Akhirnya saya masih bisa dikata-katain. mau dikata-katain sama teman. Terus apa yang terjadi sama diri kamu? Kamu sampai down kah atau ditanya sama aku pulang, kamu kenapa bibirnya kepentok kalau lagi main basket? Padahal aku lagi main basket tuh di bola itu ya, udah berkali-kali. Akhirnya, tapi setiap ditanya guru kamu udah basket lagi, udah kayak aku ngumpet di belakang pintu karena aku terus masuk, aku dibully. Tapi kalau aku nggak ekstrakurikuler, malah nggak ditemenin, guru marah. Jadi akhirnya aku pindah olahraga lain, adalah kayak pingpong gitu ya, pingpong badminton gitu. Di situ itu lapangannya cuma 1, tapi yang ikutnya 20 orang. Jadi cuma aku yang gak dikasih bagian. Jadi aku ikut 2 jam tapi duduk doang, nunggu dan gak akan dikasih. Karena aku paling kecil, paling pendek. Tapi balas dendamnya apa? Bukan pukul dia, bukan balas dendam ke dia, tapi kalau bisa semua teman-temanku yang dulu aku ajak kerja sekarang sama aku. Jadi kita buktikan apa yang terjadi sekarang untuk masa depan kita. Kita cari apa sih kelemahan kita nanti one day. Kebanyakan ya, anak-anak yang dibully itu udah gedenya masa depannya lebih cerah. Itu kebanyakan, itu fakta. Itu fakta bro. Berarti dengan prestasi. Balas dengan prestasi. Kebanyakan jagoan di sekolah yang misalnya mukul, yang menindas orang, udah gedenya kebanyakan nggak jadi apa-apa. Karena dari kecilnya udah merasa jagoan superior. Kalau yang dibully dia merasa pengen belajar terus. Kayak tadi, kenapa bisa jadi juara medali emas di umurnya segitu? Karena tertekan dari kecil. Makanya aku suka banget pegang satu kata, nahkoda yang hebat tidak lahir dari laut yang adem-adem aja. Nahkoda yang hebat akan lahir dari laut yang penuh gelombang. Jadi kalau adik-adik semua hidupnya penuh gelombang, penuh ujian, penuh cobaan, insya Allah suatu hari kamu akan jadi pemimpin hebat.